Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman edukatif dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali dengan saya Muti di Mos Media Channel. Video sebelumnya kita sudah membahas contoh-contoh dari media pembelajaran. Ada animasi, ada audio listening, ada pop-up book, komik, lektora, juga flash. Di akhir video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa untuk video kali ini saya akan memberikan salah satu tutorial pembuatan media pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih pembuatan media pembelajaran yang akan saya kenalkan ke teman-teman kali ini? Ya, saya akan mengenalkan bagaimana cara membuat kuis interaktif menggunakan PowerPoint. Kenapa harus PowerPoint duluan nih? Ya, karena nih, hampir semua perangkat komputer itu pasti sudah terinstall yang namanya PowerPoint. Selama ini kita mengenal PowerPoint itu hanya untuk presentasi aja gitu kan. Nah, kali ini saya akan mengenalkan bahwa PowerPoint itu juga bisa kita gunakan untuk pembuatan kuis interaktif buat para siswa-siswi kita. Atau buat anak kita juga bisa kayak gitu, misalnya buat permainan di rumah dan segala macam. Selain itu nih, kuis ini juga tidak perlu menggunakan coding. Jadi insya Allah akan lebih mudah teman-teman edukatif praktikan gitu. Oh ya, untuk template yang akan kami gunakan di tutorial PowerPoint kali ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis dengan mengklik link yang ada di description box. Oke deh, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Oke, seperti yang saya bilang, kali ini akan ada tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya mau lihatin dulu hasilnya, seperti apa sih contohnya. Nah, ini contoh slide-nya yang sudah saya buat. Seperti ini, kita slideshow ya, untuk kita tampilkan. Nah, kita klik mulai. Kompetensi, seperti ini. Kita home, materi, kita next. Next, seperti ini, kita home, terus quiz, kekayaan alam, misal kita jawabnya sumber daya alam akan muncul seperti ini, benar. Misal kita jawabnya yang salah, akan muncul seperti ini, kita akan mengulangi lagi dari soal yang pertama. Nah, kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana sih cara membuat kuis interaktif tersebut menggunakan PowerPoint. Tonton terus pokoknya video ini sampai selesai, dan kalau teman-teman pengen dapetin template yang saya gunakan di PowerPoint ini, bisa banget download melalui link yang ada di description box-nya. Oke, seperti yang saya bilang, kali ini kita akan bikin kuis interaktif menggunakan PowerPoint. Kebetulan di sini PowerPoint saya PowerPoint 2016. Nah, kita langsung klik aja seperti ini. Terus kita pilih blank presentations. Nah, di sini kan ada langsung otomatis template layout yang seperti ini. Layoutnya langsung kita ganti aja blank. Ini biar lebih enak untuk kita ngaturnya. Sekarang kita ganti untuk format background. Caranya adalah klik kanan, terus pilih format background, terus pilih picture or texture fill, terus pilih file. Nah, ini sesuaiin sama file yang teman-teman punya. Oke, di sini ini ada template yang bisa teman-teman manfaatkan. Bisa klik di link descriptions-nya. Di sini ya, saya pilih ini seperti ini, terus kita close. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan materi yang ingin kita sampaikan. Di sini kebetulan saya akan menyampaikan tentang sumber daya alam. Jadi, kita pilih insert, terus pictures. Di sini saya sudah nyediain gambar tentang sumber daya alam. Ya, kita rapikan seperti ini. Nah, sekarang kita bikin lagi untuk tombol mulai. Pertama kita klik insert, terus kita pilih shapes seperti ini. Nah, ini terserah nih shape fill-nya mau dikasih warna apa. Kalau saya di sini pakai shape fill-nya, saya pilih warna biru, mungkin yang lebih soft. Oke, seperti ini. Terus kita ganti edit text dengan klik kanan, terus edit text. Ketik mulai. Nah, di situ kita ganti fontnya. Di sini saya milih di home, saya pilih fontnya untuk mengganti trebuchet. Terus diperbesar seperti ini, dan saya ganti colorsnya menjadi warna hitam. Oke, ini kita udah selesai untuk slide pertama untuk tombol mulai. Selanjutnya kita ke slide kedua untuk halaman menu, yaitu caranya new slide. Seperti ini, kita ganti lagi backgroundnya sama caranya dengan yang tadi.
Sini saya menggunakan background yang ini. Nah, di sini kosong. Kalau kita mau masukin kata, mau masukin judul kayak gitu, kita bisa menggunakan insert, terus text box. Sini kita klik sumber daya alam. Seperti ini ya. Terus kita ganti fontnya. Oke. Seperti ini. Oke, seperti ini. Setelah itu, kita pilih tombol menunya. Nah, kebetulan kita juga udah nyiapin. Kalian tinggal insert, pictures. Di sini ada beberapa pilihan tombol menu. Nah, di sini menunya ada yang pertama saya pakai ini. Ini untuk saya gunakan untuk kompetensi. Kita atur untuk tingginya biar sama. Seperti ini. Terus kita tulis kompetensi dengan caranya insert, text box, klik lagi kompetensi, terus kita ganti huruf seperti ini. Oke, ini sudah jadi satu untuk tombol menunya. Untuk yang berikutnya juga sama caranya tadi ya, insert, pictures. Oke. Nah, tombol menunya sudah jadi. 3 tombol menu, ada kompetensi, materi, dan juga kuis. Selanjutnya kita kasih lagi tulisan di bawah. Ini insert text box untuk memberitahukan kepada siswa apa yang harus dilakukan di halaman ini, yaitu dengan menulis misalnya klik tombol di atas untuk masuk ke halaman berikutnya. Seperti ini. Nah, kita udah sampai ke halaman yang kedua, slide kedua. Selanjutnya nanti ke slide ketiga akan kita isi dengan kompetensi. Itu dengan new slide. Materi. Ya, kita ganti kayak tadi ya. Kita ganti dulu backgroundnya dengan format background, terus picture or texture fill, terus file. Di sini udah ada beberapa background yang bisa teman-teman manfaatkan. Di sini saya pakai yang ini. Ya, ini di bawahnya nggak kelihatan, jadi offset bottomnya kita ganti menjadi 0% biar kelihatan seperti ini. Oke, kita close. Nah, karena ini kita gunakan background yang sama juga untuk materi, ini teman-teman tinggal duplicate aja, jadi nggak perlu susah-susah ngedit satu-satu lagi kayak gitu. Ini saya duplicate jadi 5, secukupnya aja ya, samain dengan materinya teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke slide ketiga. Di sini kita mau insert untuk tombol kembali ke menunya dulu, yaitu home. Nah, seperti ini sudah ada tombol-tombolnya. Ini kita kecilkan, kita rapihkan, terus kita taruh di pojok kanan atas seperti ini. Oke, sekarang kita masukin lagi untuk kompetensinya. Ketik insert, klik text box, klik di slide-nya. Kalau teman-teman udah punya filenya di Word, tinggal di kopas aja, copy, paste. Nah, ini belum rapi ya, sekarang kita rapihin dulu. Nah, udah selesai untuk slide kompetensi. Selanjutnya kita ke slide materi. Sini. Di slide keempat, kita masukin dulu untuk slide materi tentang sumber daya alam kan. Nah, sekarang klik sumber daya alam. Kita rapihkan. Terus kita masukkan materi yang ingin kita sampaikan ke siswa-siswa. Nah, supaya kita tahu bahwa sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kita bikin tampilan yang menarik di sini. Kita insert, terus kita kasih shape,
Saya kasih seperti ini, sumber daya alam seperti ini. Terus colorsnya diganti warna yang mungkin sesuai ya. Shape outline-nya juga diganti, no outline aja. Oke, next edit text. Klik sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini kita ganti fontnya. Terus seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman tinggal copy paste aja, jadi tidak perlu ngulang lagi dari awal, tinggal diganti yang tidak dapat diperbaharui. Oke, nah ini masih kayak gini. Gimana sih caranya kalau misalnya kita mau ke halaman berikutnya atau kembali ke tombol menu? Ini juga belum kita kasih. Kita klik insert, pictures, terus ini tombol home seperti yang tadi. Ini kita kasih misalnya untuk ukurannya 0,85 seperti ini. Nah, terus kita insert lagi tombol next. Jadi biar ukurannya sama kayak gitu dengan yang home. Oke. Lanjut kita ke slide yang ke-5, masih tentang materi, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita klik insert lagi, shape, sini. No outline. Edit text. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, nah sekarang kita masukin materinya dengan cara insert text box seperti ini. Kita copy paste dari yang ada di Word. Oke, kita ganti fontnya sesuai keinginan teman-teman. Terus kita rapihkan. Nah, seperti ini. Tinggal sekarang kita mau ngasih embel-embel gambar misalnya yang berhubungan sama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini saya udah nyiapin gambar juga di insert, pictures. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini ada 3. Ini biar kalau sekaligus teman-teman mau masukin situ bisa di save, terus dipilih gambarnya. Oke, seperti ini. Terus teman-teman rapikan untuk ngasih contoh-contohnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini belum ada nih tombol home, back, sama next juga. Teman-teman juga bisa ngelakuin hal yang sama seperti di slide-slide sebelumnya untuk menambahkan tombol back, home, sama next. Dengan cara insert, insert, pictures, tombol home, back, next, insert. Ukuran gambarnya kita ganti menjadi 0,85, jadi biar sama seperti ini. Kita taruh di pojokan, back, ini next, kita rapihkan. Oke. Ya, dan seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke slide ke-6. Ini masih tentang sumber daya alam, yang penjelasan sumber daya alam. Lakuin hal yang sama juga seperti yang ada di slide ke-5.
Ya, ini dia slide materinya tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini kelebihan satu slide materi, kita close, kita delete aja. Nah, seperti ini. Ini udah selesai nih untuk yang kompetensi sama materinya. Selanjutnya kita akan membuat slide untuk yang quiz. New slide, terus kita ganti format background. Nah, untuk background terus teman-teman sih, misalnya teman-teman masih mau pakai background yang sama seperti yang di atas, silahkan, atau mau diganti juga nggak apa-apa. Karena di sini saya mau memakai background yang lain. Di sini saya mau pakai background yang ini untuk quiznya. Nah, seperti ini. Kita close. Misalnya quiznya teman-teman ternyata ada 10 nih, ya tinggal di duplicate aja 10 nomor. Atau misalnya teman-teman ternyata ada 5, ya udah duplicate aja 5. Jadi teman-teman nggak perlu ganti-ganti format backgroundnya lagi, seperti itu. Nah, untuk lebih mempermudahnya lagi, kita insert dulu tombol home seperti yang tadi. Ukurannya kita ganti menjadi 0,85, terus taruh pojokan atas. Oke, karena soal saya ada 5 buah, ini saya duplicate menjadi 5. Duplicate slide-nya menjadi 5 buah. Seperti ini. Nah, sekarang kita masukin untuk soalnya. Caranya yaitu insert, text box, klik, terus kita copy dari file soal yang sudah kita sediakan. Atau kalau misalnya teman-teman belum punya, bisa teman-teman ketik manual sendiri. Seperti itu di PowerPoint-nya. Terus kita ganti untuk fontnya. Nah, seperti ini. Terus sekarang kita bikin untuk tombol pilihan gandanya, tombol pilihan jawabannya. Nah, ini insert shapes, terus disesuaikan. Shape fill-nya terserah teman-teman nih mau pakai warna apa. Di sini saya masih sesuaikan sama temanya ya, warna hijau. Jadi saya kasih warna hijau. Shape outline-nya juga seperti itu. Shape outline-nya juga warnanya saya kosongin aja, no outline kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa copy paste sesuai dengan pilihan jawabannya. Misalnya di sini pilihan jawaban saya ada 4. Nah, dirapihkan. Terus tinggal edit teks. Di sini misalnya pilihan jawaban yang A adalah sumber alam. Kita ganti fontnya. Terus posisinya juga kita ganti untuk ke tepi. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini untuk contoh untuk pilihan yang A. Teman-teman bisa lanjutin juga untuk yang B, C, D dengan cara yang sama seperti yang A tadi. Nah, selesai nih untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, 3, 4, 5. Seterusnya, teman-teman bisa gunakan cara yang sama seperti pembuatan soal untuk soal nomor 1 ini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal melakukan hal yang sama untuk soal kedua, 3, 4, dan 5 seperti soal yang tadi nomor 1. Ini di sini saya sudah membuat kelima soalnya. Nah, sekarang kita membuat feedbacknya. Cara membuat feedback, kita bikin new slide. Kita format background. Kita sesuaikan backgroundnya. Terserah teman-teman memakai backgroundnya seperti apa. Kalau di sini saya menggunakan backgroundnya seperti ini. Oke. Nah, karena akan ada 3 respon atau 3 feedback yang saya gunakan. Yang pertama benar, salah, dan yang terakhir adalah selamat, Anda berhasil. Ini saya duplicate jadi 3. Seperti ini. Nah, ini kita insert untuk respon untuk feedback yang benar, yaitu dengan pictures dengan emoticon benar. Nih, seperti ini. Oke, kita rapikan. Terus kita insert text box
benar. Kita bikin bold dan besar lagi. Nah, karena dia benar, berarti tombolnya yang akan kita buat adalah lanjutkan atau lanjut. Caranya insert, shape. Oke, terus kita ganti fill-nya, warnanya. Di sini saya pakai warna biru. Kita klik kanan, edit text, lanjut. Kita ganti fontnya. Kita perbesar dan kita kasih warna hitam. Seperti ini. Nah, sama juga kita lakukan untuk yang tombol, untuk feedback yang salah. Seperti itu juga. Insert, pictures, emoticon salah, emoticon sedih ya. Terus insert, text box, salah. Kita ganti font, kita bikin besar, kita bold, kita taruh tengah. Nah, karena dia salah, kalau tadi benar kita tulis lanjut, kalau salah kita kasih dia untuk mengulang kembali soal-soal tadi. Jadi insert, shapes, klik kanan, edit text, ulangi. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu untuk respon selamat Anda berhasil seandainya siswa kita bisa menjawab benar semua soal-soal tersebut. Kita juga pakai emoticon yang benar. Terus kita insert text box. Kita ketik selamat Anda berhasil. Oke, sekarang kita insert, kita klik shapes karena dia sudah berhasil, berarti sudah selesai. Di sini kita tulis edit text keluar yang akan mengarahkan siswa-siswi kita untuk keluar dari media pembelajaran PowerPoint ini. Nah, seperti ini. Karena selamat Anda berhasil ini, kita kasih responnya setelah di slide yang terakhir, di mana dia bisa berhasil menjawab kelima soal dengan benar. Nah, kita udah membuat 3 feedback untuk siswa-siswi ketika dia menjawab soal. Nah, untuk benar ini, karena nanti di sini untuk lanjut ini akan berbeda perintah, ada yang lanjut ke soal kedua, 3, 4, dan 5. Jadi kita duplicate untuk masing-masing soal, kecuali soal yang terakhir, karena soal yang terakhir nanti akan langsung ke selamat Anda berhasil. Jadi caranya ini kita pindah dulu biar lebih enak aturnya. Kita taruh di bawah slide ke soal 1. Terus ini kita duplicate. Terus kita taruh di sini di bawah soal yang kedua. Nah, lakukan hal yang sama sampai soal ketiga dan keempat. Seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai untuk materinya, untuk soalnya, untuk slide-nya. Sekarang gimana kita bikin interaktifnya, kita bikin action-nya, biar dia bisa menjadi media interaktif seperti yang saya putar di awal sebelum pembuatan presentations-nya. Tapi sebelum itu kita simpen dulu filenya, jangan lupa disimpan. Jangan lupa di save. Kita save as. Sini saya simpan di local disk D. Saya simpan di sini dengan nama sumber daya alam. Sekarang kita bikin
tombolnya biar interaktif, kita kembali ke slide 1. Nah, di sini ada tombol mulai. Gimana sih caranya untuk memulai dan bagaimana cara kita untuk memindahkan ke slide berikutnya tanpa harus tombol next kayak gitu kalau di PowerPoint gitu kan. Nah, sekarang kita klik ke tombol mulai, insert, terus kasih action. Di sini ada pilihan, kita pilih ke hyperlink to. Kalau next slide-nya sudah tombol yang halaman yang kita inginkan, bisa langsung next slide, atau biar lebih meyakinkan, kita klik slide. Di sini kita pilih slide 2. Oke. Klik OK. Sudah selesai untuk slide pertama, kita coba ya. Seperti ini. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut lagi untuk slide kedua, sumber daya alam untuk kompetensi, materi, dan juga kuis. Sekarang kita kompetensi, kita ingat kalau halaman kompetensi ada di slide ketiga. Ini kita klik untuk tombol kompetensi, kita klik action, hyperlink to, slide 3. Oke, nah seperti ini. Lakukan hal yang sama juga untuk materi juga kuisnya. Nah, sudah kita kasih hyperlink semua. Oke, sekarang kita nih ada tombol home. Kita mau kembaliin ke halaman menu tadi. Halaman menunya kita tahu itu ada di slide kedua. Jadi di sini kita klik, kita kasih action, hyperlink to, slide kedua, slide 2. Oke, seperti ini. Lakukan hal yang sama juga untuk halaman lainnya yang sekiranya ada tombol home. Untuk slide lainnya yang ada tombol home-nya. Nah, bagaimana dengan yang tombol back atau next? Nah, ini bisa kita klik action. Kita mau tujuin kemana nih? Kalau di sini kita lanjut ke slide kelima, berarti hyperlink to-nya kita masukkan ke slide 5. Oke, seperti ini. Berlaku juga untuk slide yang kelima. Next-nya kita masukin ke action, hyperlink to, slide ke 6. Mau kita masukin ke slide ke 6. Oke. Back-nya ini kita kembali lagi ke slide keempat, berarti action, hyperlink to, slide keempat. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk slide yang ke-6. Ini kita ganti juga actionnya untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, sudah ya. Jadi untuk tombol-tombol yang lain sudah kita gunakan. Ini teman-teman bisa praktekkan juga ke slide-slide yang lain yang sekira memiliki tombol yang sama. Nah, tadi udah untuk tombol navigasi di halaman menu, kompetensi, dan juga materi. Sekarang kita langsung lari ke kuis interaktifnya. Bagaimana sih caranya? Nah, di sini kita lihat sudah ada 4 pilihan jawaban. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia disebut. Jawaban yang benar di sini adalah sumber daya alam. Kita akan lari ke slide ke-8. Caranya hampir sama dengan yang lain, yaitu dengan diklik untuk pilihan jawabannya tadi, action, hyperlink to, slide 8. Oke, seperti ini. Nah, karena A sampai C itu salah, tidak benar, kita akan hyperlink to-nya ke slide ke-16. Seperti ini, action, hyperlink to, slide 16. Oke. Berlakukan juga untuk B dan C-nya. Nah, sudah. Sekarang teman-teman bisa praktekkan ini di soal kedua, ketiga, dan keempat. Untuk soal yang terakhir bagaimana? Karena soal yang kelima akan masuk ke selamat Anda berhasil. Caranya seperti ini. Hasil pertanian menghasilkan bahan pangan seperti, jawaban yang benar adalah yang C. Jadi teman-teman tinggal klik yang ini, action, di hyperlink to-nya ke slide yang bertuliskan selamat Anda berhasil. Di sini adalah slide 17. Jadi tinggal teman-teman klik di sini slide 17. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan tombol
lanjut pada slide yang benar biar kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ya, caranya yaitu klik nih, lanjut, action, hyperlink to soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 ada di slide ke-9, tinggal di slide 9. Oke, seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan juga untuk slide benar yang lain. Bagaimana dengan slide salah? Karena ini kalau misalnya salah berarti mengulangi lagi dari soal nomor 1. Berarti ini diklik untuk tombol ulangi, action, hyperlink to. Tadi soal nomor 1-nya ada di slide ke-7. Seperti ini. Oke. Terus selamat, Anda berhasil. Karena di sini keluar, langsung keluar. Ini kita klik keluarnya. Terus kita pilih action, pilih hyperlink to, and show. Jadi selesai untuk PowerPoint-nya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang udah selesai. Sekarang kita coba untuk tampilkan slideshow-nya. Dari pertama ya, yang sumber daya alam. Klik slideshow. Mulai. Kompetensi. Home. Materi. Next. Home, quiz. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia disebut misal sumber daya alam. Benar. Lanjut. Misal kita jawabnya perak nih. Ya salah. Kita ulangi lagi dari awal. Seperti ini. Sumber daya alam. Batu bara. Hewan. Hemat. Hasil pertanian yang menghasilkan bahan pangan seperti jagung, sayur, dan beras. Selamat, Anda berhasil. Kita klik keluar dan end show. Nah, ini dia tutorial cara pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Itu dia pembuatan kuis interaktif menggunakan PowerPoint. Mudah bukan? Siswa langsung tahu nih jawaban mana yang benar, mana jawaban yang salah. Pembelajaran pun jadi lebih efektif dan lebih menyenangkan. Nah, di video berikutnya, kira-kira akan ada tutorial apa lagi ya? Makanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya biar teman-teman edukatif tidak ketinggalan nih video dari kami. Kira-kira akan ada apa ya? Sekian dulu video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.